Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arafianto Filmi akan menyampaikan materi terkait mengenal tahlil lughawi atau analisis bahasa. Baik, langsung saja untuk pengertian analisis bahasa. Definisi analisis sendiri merupakan suatu kegiatan yang membuat sejumlah aktivitas seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikategorikan dan dikelompokkan kembali menurut tujuan tertentu, kemudian dicari kaitannya dan diterjemahkan artinya. Kemudian analisis kesalahan berbahasa merupakan sebuah proses yang didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek yaitu bahasa yang sudah ditargetkan. Nah, bahasa yang ditargetkan tersebut dapat berupa bahasa ibu maupun bahasa sasaran. Seseorang yang ingin memiliki suatu bahasa, tentulah dia harus mempelajarinya. Mempelajari dalam arti melatih berulang-ulang dengan pembetulan di berbagai hal merupakan suatu peristiwa yang wajar ketika mempelajari suatu bahasa. Kemudian manfaat analisis bahasa dan tujuan analisis bahasa. Manfaat analisis bahasa adalah yang pertama menentukan urutan sajian, yang kedua menentukan penekanan dalam penjelasan dan latihan, yang ketiga memperbaiki pengajaran remedial, yang keempat memilih butir-butir yang tepat untuk mengevaluasi penggunaan bahasa siswa. Kemudian tujuan analisis bahasa itu ada dua. Yang pertama tujuan teoritis. Tujuan yang bersifat teoritis ialah adanya usaha untuk memahami proses belajar bahasa. Tujuan yang kedua adalah tujuan praktis. Tujuan yang bersifat praktis tidak berbeda dengan tujuan analisis tradisional. Nah, dengan memperhatikan tujuan tersebut, seseorang guru yang akan menerapkan analisis kesalahan tentu memiliki pengetahuan kebahasaan yang memadai. Dia atau beliau harus paham benar tata bahasa yang baku dan berlaku. Misalnya tentang kebakuan pelafalan, tulisan, bentuk kata, dan tata kalimatnya. Dalam hal ini, guru dihadapkan pada dua persoalan, yaitu apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Kemudian sumber-sumber analisis kesalahan berbahasa. Proses kesalahan berbahasa berbeda dengan sumber kesalahan berbahasa. Sumber kesalahan berbahasa akan melacak dari mana asal-usul kesalahan berbahasa itu. Kesalahan berbahasa akan lebih menekankan bagaimana urutan perubahan peristiwa dalam kesalahan berbahasa itu dan bukan pada sumber kesalahan. Dalam pembicaraan tentang topik sumber kesalahan berbahasa, transfer bahasa digunakan sebagai sarana untuk mengetahui sumber kesalahan berbahasa. Sumber kesalahan berbahasa itu ialah bahasa pertama pembelajar maupun bahasa kedua yang dipelajarinya. Transfer bahasa dalam proses kesalahan berbahasa akan berbicara tentang proses terjadinya kesalahan, khususnya yang ditransfer dari bahasa pertama. Analisis kesalahan terutama dikenakan pada bahasa yang sedang ditargetkan. Analisis kesalahan sangat berguna sebagai alat pada awal-awal selama tingkat-tingkat variasi program pengajaran target dilaksanakan. Tindakan pada pemulaan dapat membuka pikiran guru, perancang khusus bahasa, penulis buku pelajaran, ataupun pemerhati bahasa untuk mengatasi keruwetan bidang bahasa yang dihadapkan pada siswa. Kemudian sebab selanjutnya adalah penyebab kesalahan bahasa. Yang pertama adalah terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasai. Ini dapat berarti bahwa kesalahan berbahasa dapat disebabkan oleh interferensi bahasa itu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang sedang dipelajari si pembelajar. Dengan kata lain, sumber kesalahan terletak pada perbedaan sistem linguistik bahasa pertama dengan sistem linguistik bahasa kedua. Kesalahan yang kedua adalah kekurang pahaman pemakai bahasa terhadap pemakaian bahasa yang dipakainya. Kesalahan yang ketiga adalah pengajaran bahasa yang kurang tepat.
Banyak faktor yang menjadi sumber kesalahan pelajar dalam berbahasa. Di antaranya adalah situasi dan kondisi belajar yang tidak kondusif, ketidaksesuaian tujuan umum maupun khusus yang dirumuskan, tingkat kesulitan materi, metode penyajian dan sistematika, buku ajar yang tidak relevan, metode guru dalam pembelajaran bahasa yang tidak cocok, dan ada lain sebagainya. Kemudian prosedur analisis kesalahan bahasa. Yang pertama adalah identifikasi kesalahan. Pada tahap identifikasi kesalahan, yang penting adalah melakukan interpretasi terhadap yang dimaksud oleh pembelajar. Interpretasi itu dapat dilakukan dengan melihat konteks munculnya wacana itu atau dengan melakukan dialog dengan pembelajar. Konteks itu dapat pula dilihat secara kecil yang meliputi sebagian dari kalimat-kalimat yang mendahului atau mengikuti kalimat atau frasa yang sedang dianalisis itu, atau dengan melihat isi keseluruhan wacana itu. Bisa jadi dalam kasus pembelajar yang belum menguasai suatu struktur dengan sempurna itu menguji hipotesisnya atau tentang bentuk yang betul. Dari sekian ujian itu, satu bentuk benar dan bentuk yang lain salah. Kemudian yang kedua ada tahap deskripsi kesalahan. Tahap ini menekankan proses kesalahan dari segi linguistik. Sedangkan tahap yang ketiga atau tahap penjelasan memberikan deskripsi tentang mengapa kesilapan itu terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Dengan kata lain, pada tahap ini kita mencari sumber kesalahan itu dan proses terjadinya kesalahan dari sumbernya sampai dengan kemunculannya dalam bahasa sumber. Kemudian yang keempat, kuantifikasi kesalahan. Kuantifikasi kesalahan dilakukan dengan menghitung kemunculan masing-masing kesalahan berbahasa dan kemudian bisa pula dihitung persentasenya kesalahan berbahasa itu. Langkah terakhir ini tidak wajib dikerjakan tetapi diperlukan dalam menarik kesimpulan dalam melakukan perbandingan. Perbandingan dapat dilakukan dengan antara frekuensi jenis kesalahan dalam satu kasus atau sampel atau membandingkan dengan sampel lain. Oleh karena itu langkah ini berkaitan erat dengan langkah deskripsi kesalahan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.